Selamat datang orang-orang penakut yang kalau ke kamar mandi tengah malam minta diantarin. Kembali lagi di channel Pagi Mencekam. Kali ini saya akan lanjut menceritakan kisah seram yang berjudul Walat Gunung Pulosari. Selamat menyaksikan dan awas ada di belakangmu. Kupejamkan mata karena tak sanggup melihat eksekusi terhadap diriku sendiri. Tapi, setelah beberapa saat aku tidak merasakan apapun pada leherku. Lalu tubuhku jatuh berdebam. Kulihat Pak Jaro dan dua anak buahnya berlutut di hadapanku. "Ampun, Nyai," gumam Pak Jaro. Aku membalikkan badan. Ada seorang wanita yang berpakaian seperti putri kerajaan di belakangku. Wanita itu yang sempat aku serang beberapa hari lalu. Dia tersenyum anggun ke arahku. Berbeda dengan Pak Jaro dan dua anak buahnya yang ketakutan. Aku sama sekali tidak takut pada wanita itu. Malah, aku menyimpan dendam atas kematian teman-temanku. "Ulah Paihan," kata wanita itu. "Jangan dibunuh. Kenapa wanita itu malah menolongku?" "Sumuhun Nyai," timpal Pak Jaro. Wanita itu lalu menghilang. Pak Jaro dan kedua anak buahnya lari terbirit-birit meninggalkanku yang masih dalam keadaan diikat. Aku berusaha melepas ikatan itu. Namun, aku tak bisa karena simpulnya terlalu kuat. Kudengar suara tengur babi dari balik semak-semak yang semakin membuatku takut. Ikatan tali ini mustahil bisa kulepas sendiri. Harus ada yang menolongku. 2 hari aku terkapar dengan keadaan kaki dan tangan diikat. Aku kelelahan. Tenggorokanku sudah tak kuat lagi untuk berteriak minta tolong. Tempat itu sepertinya jarang didatangi manusia. Hanya ada kawanan monyet yang memperhatikanku dari dahan pepohonan. Tiba-tiba seekor monyet melemparku dengan pisang. Aku melihat ke arah monyet itu. Ia bersama koloninya sedang asik makan di atas dahan pohon. Aku meringsut mendekati pisang yang dilemparkan monyet tadi. Setelah berhasil meraih pisang itu, ku makan dengan lahap beserta kulitnya. Koloni monyet itu sepertinya senang melihat makan. Mereka melompat-lompat sambil berteriak ke arahku. Setelah itu, mereka kembali melemparku dengan pisang. Perutku sampai kenyang memakan pisang-pisang itu. Tak lama berselang, terdengar suara dari semak-semak. Aku waspada, takutnya itu binatang buas di sekitar sini. Aku tidak tahu, mungkin saja di gunung ini masih ada macan ataupun beruang. Aku meringsut menjauh dari semak itu. "Hei!" Seorang wanita menggendong tas ransel muncul dari balik semak-semak. Akhirnya, dia mengembuskan napas lega. Ia terlihat kelelahan. Wajahnya juga pucat. "Lu siapa?" "Uswah. Nama gua Uswah. Udah 2 hari gua nyasar di gunung ini." Dia mendekatiku lalu melepas ikatan tali dengan pisau kecil. "Lu kenapa bisa kayak gini?" Perempuan itu membantuku bangun. Kedua kakiku ringkih. Dia harus menopang tubuhku. "Ceritanya panjang," kataku. "Jujur saja, aku merasa lega bertemu dengan sesama pendaki di tempat seperti ini. Gunung ini udah gak aman," katanya. Lanjutnya, "Semua teman gue mati, hanya gue yang tersisa." "Sama," jawabku dengan singkat. "Gila, temen lu juga mati?" Ia terkejut. "Iya, ada satu yang katanya masih hidup, tapi dia terjebak di alam jin." "Oh iya, nama gua Ori." "Terjebak?" "Iya, jin Gahing Genderuwo." Uswa bergidik ngeri saat aku menceritakan yang dialami Mira. Aku mendongak ke langit. Ocos, bola api sialan itu kini tidak lagi mengikutiku. Uswa mengeluarkan HP-nya dari dalam tas. Ia mengarahkan HP itu ke segala arah untuk mencari sinyal. "Tetap gak ada sinyal. Lu bawa HP?" tanyanya. "Hilang. Lagi pula HP gua ada lope dari pertama naik gunung." Uswa berdecak. "Kita harus segera turun dari gunung ini." Ia memapahku. "Lu lihat itu." Uswa menunjukkan rerumputan. Ada kembang berwarna putih yang bertaburan di sana. "Itu kembang melati. Gua ngikutin kembang itu dan ketemu sama lu di sini. Kita ikutin kembang itu aja. Siapa tahu itu jalan pulang."
Aku mengerutkan dahi. Setelah banyak sekali kejadian aneh dan tragis yang kualami, kini aku tidak mau terlalu percaya pada hal-hal mistis seperti itu. Tanpa perlu persetujuanku, Uswa malah memapahku mengikuti taburan kembang tersebut. Gua nggak yakin kalau kembang itu bisa membawa kita pulang. Apa salahnya coba? Timpal Uswa. Sampai sore, kami tak kunjung menemukan jalan setapak. Taburan kembang itu membawaku ke tempat yang tak pernah kudatangi sebelumnya. Hutan ini berkabut dan membuat jangkauan penglihatanku terbatas. Uswa menyalakan senternya. Ia mengarahkan ke semak-semak untuk memastikan kalau kembang itu masih ada. Dia berhenti. Kulihat wajahnya terkejut. Kenapa? Tanyaku sambil menoleh ke arahnya. Cahaya senter itu ia geserkan beberapa meter ke depan menembus kabut yang tebal. Tampaklah mayat-mayat manusia yang terkapar di depan kami. Itu mayat para pendaki. Mereka masih mengenakan jaket, jas ransel, dan sepatu gunung. Jangan sentuh, kataku saat Uswa mencoba memeriksa mayat itu. Kami melanjutkan perjalanan melangkahi mayat-mayat itu. Mereka mati dengan mengenaskan. Ada yang lehernya digorok, ada yang bola matanya hilang. Bahkan, aku melihat kepala yang terpisah dari tubuhnya. Apakah benar perkataan Pak Jarok kalau para pendaki lain celaka karena kelompokku? Entah kenapa, aku merasa bersalah sekarang. Kabut semakin lama semakin menguar dan hilang. Kini tak ada lagi mayat di hadapan kami. Selang beberapa saat, terdengar suara gemuruh air dari kejauhan. Curug Putri! Itu pasti Curug Putri! Kataku dengan penuh semangat. Uswah berbinar. Ia kembali memampahku, mengikuti taburan kembang melati. Dan benar saja, itu adalah Curug Putri. Kami senang karena di dekat air terjun itu ada jalan setapak menuju ke kampungan warga. Jujur saja, sebelumnya aku tak pernah percaya dengan keberadaan makhluk halus. Bagiku, cerita-cerita tentang penampakan setan dan pengakuan orang yang melihatnya adalah kebohongan besar. Bahkan, aku menulis beberapa kisah horor yang berujung pada asumsi bahwa kisah itu hanya fiksi agar orang-orang tidak takut dengan setan. Tapi, semua prinsipku sirna saat aku melakukan pendakian gunung di Pulau Sari. Aku menjadi sangat yakin kalau makhluk gaib itu memang ada. Mereka menelisik di telinga walau kita tak mendengarnya. Mereka duduk di samping kita walau kita tak menyadarinya. Atau bahkan tidur bersama kita setiap malam. Kejadian sore itu membuatku percaya bahwa makhluk halus memang ada. Saat aku dan Uswah hendak meninggalkan Curug Putri, ada rombongan orang membawa keranda mayat. Aku pun heran. Kenapa ada pemakaman di gunung seperti ini? Ternyata, mayat di dalam keranda itu adalah LD. Dia mati dengan wajah berlumuran dengan darah. Saat kuhampiri, para pengantar jenazah itu malah hilang begitu saja. Aku tahu mereka pasti jin. Aku baru saja melihat penampakan itu. Sesaat kemudian, Curug Putri bersinar memancarkan cahaya keemasan. Kututup mataku dengan telapak tangan. Lalu kudengar derap kereta kuda mendekat. Kereta itu membawa seorang wanita cantik yang pernah menolongku beberapa hari yang lalu. Kereta kuda dikawal oleh banyak orang. Para pengawal itu berbadan besar seperti binaragawan. Mereka juga berpakaian lengkap, layaknya prajurit kerajaan di Indonesia pada masa lalu seperti yang dilihat di film-film. Mereka semua membawa tombak. Aku dan Uswah panik melihat kejadian aneh itu. Saat kami akan kabur, jalan setapak itu hilang. Pintu kereta kuda terbuka seolah mempersilahkan kami untuk masuk ke dalamnya. Aku menggelengkan kepala sambil menggenggam lengan Uswah agar dia tidak terpengaruh. Sayangnya, yang aku khawatirkan malah terjadi. Tatapan Uswah tiba-tiba kosong. Ia melangkah perlahan mendekati kereta kuda itu. Uswah, jangan! Ku coba menahan tubuhnya, tapi dua pengawal kereta malah mendorong tubuhku. Kali ini aku tidak mau lagi kehilangan temanku. Aku berhutang nyawa kepadanya. Aku harus menyelamatkannya. Setelah Uswah masuk, kereta kuda perlahan berjalan menuju kemparan cahaya. Aku mengikutinya dari belakang. Aku berteriak memanggil-manggil nama Uswah.
Tidak terasa, aku sudah berada di perkampungan warga. Para warga di sana berlutut sambil tunduk saat kereta melintas. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ada anak kecil yang badannya dipenuhi bulu hitam. Ia juga bertaring, matanya merah menyala. Anak itu menghampiri kereta sambil melompat-lompat kegirangan. Di antara orang-orang yang berlutut, ada Mira di sana. Ia berteriak sambil lari kecil menghampiri anak itu. Ia menggendongnya, lalu berlutut kembali. Pakaian Mira sudah berbeda. Ia hanya mengenakan kain bermotif bunga warna coklat dan baju abu-abu yang sudah usang. Mira, Mir, syukurlah gue ketemu lo lagi di sini. Ayo Mir, kita pulang. Ada curug putih di sekitar sini. Jelas saja, aku senang karena bisa bertemu Mira kembali. Enggak, Ri, gue udah bilang hidup gue lebih bahagia di sini. Tolong sampaikan ke om gue ya kalau gue udah nikah dan punya anak. Aku mundur beberapa langkah. Mira sudah tak lagi bisa dibujuk. Kereta kuda semakin menjauh. Segera aku lari mengejar kereta itu sambil terus memanggil nama Uswa. Tibalah aku di sebuah keraton yang megah. Ada dayang-dayang keraton yang menyambut kedatangan kereta kuda. Mereka menari-nari sambil terus tersenyum. Aku ikut masuk ke dalam keraton tersebut. Di halaman keraton, Uswa turun dari kereta. Ku coba menghampirinya, tapi langkahku dihalangi oleh para penjaga. Uswa dituntun oleh wanita cantik itu ke sebuah kolam kecil yang terletak persis di depan singgasana. Uswa melucuti pakaiannya lalu mandi di kolam kecil itu. Wanita yang dipanggil Ratu menoleh ke arahku. Dua penjaga kemudian menggenggam lenganku. Mereka menyeretku dengan paksa untuk mendekati sang ratu. Semua bajuku dilucuti. Aku dipaksa mandi di kolam kecil itu. Setelah selesai, aku dan Uswa mengenakan kembali pakaian kami. Kami lalu dibawa ke sebuah ruangan yang indah. Di sana sudah disiapkan berbagai hidangan lezat. Sang ratu menyuruh kami berdua duduk dan makan bersama. Tidak ada pilihan lain. Aku harus menuruti maunya. Kalau tidak, para penjaga di belakangku bisa saja menebas leherku. Makanan yang disajikan terasa enak sekali. Ada ayam bakar, kambing guling, buah-buahan segar, serta makanan lainnya. Uswa makan dengan lahap. Tidak ada obrolan di meja makan. Sang ratu memandangiku sambil tersenyum. Tapi itu membuatku semakin merinding. Setelah hidangan habis, sang ratu membawa kami ke halaman keraton. Di sana ada para dayang yang sedang mandi. Mereka semua cantik-cantik. Saat aku melintas, mereka curi pandang kepadaku sambil tertawa kecil. Di halaman keraton itu ada sebuah kuburan. Gundukannya ditata rapi dengan bebatuan yang ditumpuk. Di batu nisan itu tertulis Sultan Maulana Hasanuddin. Aku ingat, dia adalah pendiri Kesultanan Banten. Berziarahlah, kata sang ratu. Aku dan Uswah duduk di samping kuburan itu. Aku membaca doa sebisaku di dalam hati. Kalian punya waktu sampai besok pagi untuk keluar dari gunung ini. Pulanglah, esok pagi akan ada longsor besar di gunung ini. Sang ratu menunjuk ke arah dinding. Dari dinding itu tampaklah jalan setapak. Aku dan Uswah berjalan ke arah dinding. Ajaibnya, kami tiba-tiba berada di sebuah jalan setapak. Ini pasti jalan pulang. Kami harus segera keluar dari gunung ini sebelum longsor itu terjadi. Aku tak tahu kenapa sang ratu malah menyelamatkan kami berdua. Berbeda dengan para pendaki lainnya yang mati dengan sangat mengenaskan. Aku dan Uswa malah diberi makan sampai kenyang, dan sekarang dikasih jalan untuk pulang. Itu sangat aneh. Jalan yang kami tempuh terus menurun. Tak satupun pendaki yang kami temui. Jalan setapak itu sepi. Padahal kata Riki, orang-orang lebih suka mendaki di malam hari ketimbang siang hari. Aku curiga kalau akses ke gunung ini sudah ditutup. Uswa berhenti. Ia memegang lutut. Tampak sangat kelelahan. Dari tadi kami memang berlari kecil agar cepat tiba di perkampungan warga. Aku rasa perjalanan ini masih jauh. Kami bahkan belum sampai ke perkebunan pisang warga. Biar gua aja yang bawa tas lu. Aku membuka tasnya. Kami kembali melanjutkan perjalanan. Namun, kali ini tidak berlari. Aku kasihan pada Uswa yang seolah tidak sanggup lagi untuk jalan. Tidak lama berselang,
Akhirnya kami tiba di perkebunan warga. Kulihat banyak sekali kawanan babi yang menyerang kebun itu. Kami tak mau mengambil risiko dan membiarkan kawanan babi itu merusak kebun pisang. Semakin lama, akhirnya aku melihat gemerlap cahaya lampu dari rumah-rumah warga. Kami berdua sangat senang sambil meneteskan air mata. Aku tak menyangka kalau aku bisa bertahan hidup selama berhari-hari di gunung ini. Sekitar jam 3 dini hari, kami akhirnya tiba di parkiran motor. Kudapati masih banyak motor yang terparkir di sana. Tapi anehnya pos itu sepi. Tidak ada satu orang pun yang berjaga di sana. Segera aku keluarkan motorku dari parkiran lalu pergi dari pos itu. Saat tiba di perbatasan kampung, kami dicegat oleh 3 orang lelaki berbadan kurus tinggi. Aku kira mereka sedang meronda, tapi ternyata bukan. Mereka sengaja menutup akses jalan itu. Kami pun disuruh turun dari motor. Mendaki ya? Salah satu dari mereka bertanya. Iya pak, teman-teman kami tewas, hanya kami yang selamat. Kataku dengan hati-hati. Namamu tuh bagus. Tanyanya lagi. Iya pak, saya itu Bagus Asrori. Dan kamu Ratu? Iya, saya Ratu Uswah Hasanah. Jawab Uswah. Suaranya parau. Ia sudah sangat kelelahan. Mereka mengangguk-ngangguk. Aku tak mengerti apa maksudnya. Boleh kami pergi pak? Tanya aku. Aku sudah tidak tega lagi melihat Uswah yang semakin kelelahan. Tunggu dulu, mari ikut kami. Lelaki yang mengenakan peci hitam menarik tanganku. Kemana pak? Menghadap tetua kampung ini. Untuk apa pak? Tanya Uswah. Kalian harus dibersihkan dulu sebelum pulang. Di gunung banyak didemit. Kami hanya ingin membantu kalian. Lelaki itu memaksa. Kami nggak perlu dibersihkan pak. Kami harus pulang sekarang. Aku merogoh kembali kunci motor. Kulihat salah satu dari mereka menyentuh golok yang diikatkan pada pinggang. Uswah pun menyuruhku untuk menuruti saja kemauan mereka. Kalian jangan khawatir. Di rumah tetua ada 3 pendaki lainnya yang selamat. Kami tidak ada niatan jahat kok. Hanya mau membantu kalian saja. Ujar lelaki itu lalu menyalakan rokok kreteknya. Kami dibawa ke sebuah rumah panggung. Di dalam rumah itu ada 3 orang pendaki yang kondisinya semrawut. Wajah mereka tampak sangat kelelahan. Jaketnya penuh noda lumpur. Mereka terdiri dari 2 orang perempuan dan 1 orang lelaki. Syukurlah masih ada yang selamat. Silakan duduk. Seorang kakek berbadan kurus kering dan rambutnya sudah putih semua menyambut kedatangan kami. Tidak ada kursi di ruang tamu. Kami duduk di atas tikar pandan. Seperti yang sudah kukatakan tadi, kalau kalian adalah orang-orang yang beruntung bisa selamat dari gunung ini. Ku mengerutkan dahi sambil menatap kakek itu. Nama kalian tuh Bagus dan Ratu. Itu adalah nama dari keturunan Kesultanan Banten. Jadi dedemit itu tidak akan berani menyakiti kalian. Tapi tetap, kalian harus dibersihkan dulu. Takutnya masih ada jin yang menempel di tubuh kalian. Kakek itu berbicara sambil tersenyum ramah. Aku mengangguk-angguk paham. Pantas saja saat di keraton kami disuruh berziarah pada Sultan Maulana Hasanuddin. Pantas saja tadi kami disuruh berziarah di makam Sultan Maulana Hasanuddin. Kataku, kalian berziarah secara gaib. Makam sebenarnya ada di Banten. Sesekali berziarahlah ke sana, kata kakek itu. Lanjutnya, dulu Sultan Maulana Hasanuddin pernah tinggal di Gunung Pulosari dan berhasil menebar ajaran Islam ke sekitar pegunungan. Aku tak pernah menyangka kalau nama Tuh Bagus yang disisipkan di depan Asrori adalah penanda bahwa aku masih ada hubungan darah dengan Kesultanan Banten. Pantas saja, nama Tuh Bagus ini selalu ada turun-temurun dari keluargaku, dari kakek, bapak, dan sekarang aku dan adik-adikku yang mempunyai nama berawan Bagus. Aku tahu, kalian semua pasti pernah masuk ke kerajaan jin Curug Putri. Sebelum pulang ke rumah, tubuh kalian harus dibersihkan terlebih dahulu. Takutnya ada jin yang masih menempel. Kakek itu menyuruh kami untuk mandi bergantian di sumurnya. Sumur itu sudah ditaburi bermacam-macam kembang. Aku merasa sangat segar ketika air itu menyentuh tubuhku. Setelah itu, satu persatu kami dibacakan doa. Semua tampak baik-baik saja hingga tibalah giliran Uswah yang dibacakan doa. Tangan si kakek menyentuh ubun-ubun Uswah.
Ia pun mengerang kesakitan. Kedua tangannya mengapal. Ia mengamuk. "Tuh, masih ada jin dalam tubuhnya," kata kakek itu sambil terkekeh. "Kau jangan macam-macam sama keturunan sultan. Keluar!" bentak kakek itu. "Ini jin yang masih kanak-kanak. Kalau tidak dikeluarkan, biasanya mengganggu sewaktu tidur," jelas si kakek. Air disemburkan ke wajah Uswa. Ia pun lunglai dan terjatuh pingsan. Sekitar jam 7 pagi, Uswa siuman. Kami diperlakukan dengan sangat baik oleh warga kampung. Banyak dari mereka yang menjenguk dan memberi kami makanan. Bahkan, kami tidak diperbolehkan untuk menghindari motor. Salah satu petugas desa mengantar kami ke rumah masing-masing. Sementara motorku diangkut menggunakan pick-up. Di hari yang sama, Gunung Polosari longsor. Pemerintah daerah kemudian menutup secara resmi jalur pendakian gunung itu. Om Bobi, yang tak lain adalah omnya Mira. Ia sangat marah kepadaku. Bahkan, dia membawa perkara ini ke pengadilan. Ia menganggapku lalai menjaga Mira. Untung saja aku bebas dari tuntutan karena aku termasuk korban yang ikut hilang dalam pendakian. Tidak ada bukti kuat kalau aku menyakiti, bahkan membiarkan Mira celaka. Om Bobi yang keras kepala malah berniat mendaki Polosari untuk mencari Mira. Dia tidak rela kehilangan orang yang sudah dianggapnya sebagai anak sendiri. Setelah kejadian di gunung, aku mengalami trauma. Aku sering berdiam diri di rumah. Aku tidak menyangka kalau aku masih hidup. Andai saja namaku bukan Tubagus, mungkin saja aku sudah mati di gunung itu. Tak ada kabar tentang pencarian Mira, juga para pendaki lain yang hilang. Walau tim SAR sudah berusaha, tapi sampai saat ini pencarian itu masih belum membuahkan hasil. Aku tahu kalau Mira memang masih hidup di sana. Ia berdampingan dengan jin. Dan aku yakin, roh Eldi dan Ricky juga terperangkap di sana. Mereka mati dengan tidak tenang. Aku tak menyangka, sebuah kecerobohan kecil bisa berakibat sangat fatal. Walau aku sudah berhasil keluar dari gunung itu, tapi mimpi buruk tentang gunung itu kerap kali menghampiriku. Dalam mimpi, aku pernah bertemu dengan Mira. Dia terlihat sangat bahagia dan sudah punya 50 anak. Aku selalu membujuknya untuk pulang, tapi dia tetap tidak mau. Dalam mimpiku juga pernah bertemu dengan Eldi. Ia menjadi budak para jin gunung. Aku melihatnya sedang bekerja memecah batuan besar menggunakan palu besar. Kalau dia lelah dan berhenti, maka sosok makhluk dengan lidah yang menjulur ke tanah akan mencabut punggung Eldi. Aku menangis melihatnya seperti itu. Aku juga pernah bertemu dengan Ricky dalam mimpiku. Yang terjadi dengannya sangat berbeda. Kulihat rohnya sepanjang hari dan malam selalu duduk di bawah pohon besar. Tatapannya kosong. Wajahnya terlihat sedih. Bahkan, ia masih mengenakan jaket dan tas gunung. Dalam mimpi itu aku sempat menyapanya. "Ricky," sapaku. Dia tidak menjawab. Menoleh pun tidak sedikit pun. "Rick," aku menyentuh pundaknya. Tiba-tiba ada air liur yang menetes ke tanganku dari atas pohon. Aku mendongak. Di dahan pohon besar, ada sosok wanita yang badannya mungkin sebesar kerbau. Ia mengenakan jubah merah, wajahnya hitam, serta air liur menetes-netes dari mulutnya. Sosok wanita itu lalu menjulurkan rambutnya yang panjang. Ia melilit leher Ricky dengan rambut itu kemudian mengangkatnya ke atas pohon. Aku menggapai-gapai tubuh Ricky, tapi tak berhasil. Dia menjadi mainan makhluk penghuni pohon. Ricky diciumi oleh makhluk itu. Air liurnya yang bau dan lengket membasahi wajah Ricky. Mimpi-mimpi buruk itu terus datang hampir setiap malam. Bahkan aku pernah melihat para pendaki yang rohnya menjadi kawanan monyet. Mereka berlarian dari dahan ke dahan pohon lainnya. Dari semua mimpi, itu dapat disimpulkan kalau para pendaki di Gunung Polosari yang tidak selamat akan menjadi budak jin di sana. Suatu sore, saat aku sedang termangu di jendela kamar, seseorang mengetuk pintu rumah. Segera aku bukakan pintu. "Ori!" Aku terkejut saat melihat lelaki yang berdiri di hadapanku. Dia adalah Om Bobi. Tanpa dipersilahkan masuk, ia menerobos dan langsung duduk di sofa. Ada yang aneh dengan penampilannya. Ia seperti hendak naik gunung. Ia juga menenteng senapan angin di tangan kanannya. "Ada apa ya, Om?" "Temani aku naik Gunung Polosari untuk mencari Mira," pintanya.
Aku Bobby, omnya Mira. Apa yang harus aku katakan kepada ibunya Mira kalau ia tahu Mira menghilang di gunung? Seharusnya aku tidak mengizinkannya naik gunung. Mira sudah kuanggap sebagai anak sendiri, apalagi ketika ayahnya meninggal. Semenjak saat itu aku bertekad untuk menjadikannya seorang sarjana. Aku punya firasat kalau Mira dan teman-temannya masih hidup. Mereka masih ada di gunung. Dan aku tak menyangka kalau si Ori yang selama ini kupercaya malah mengecewakanku. Di situasi seperti itu, dia kuanggap sangat egois karena meninggalkan Mira dan teman-temannya begitu saja. Hari ini aku mendatangi rumah Ori. Dia harus menemaniku naik ke Gunung Pulau Sari untuk mencari Mira. Sebenarnya istriku tidak memperbolehkan naik Gunung Pulau Sari. Terlalu bahaya katanya. Ditambah, semua akses ke sana sudah ditutup karena longsor. Aku harus mencari jalan alternatif agar tidak ketahuan warga yang bermukim di sekitar gunung. Semua peralatan pun sudah aku siapkan, mulai dari tenda, kantong tidur, karpet, persediaan makanan, pisau kecil, dan alat-alat lainnya. Semua sudah kukemas ke dalam tas gunung. Aku juga membawa senapan angin untuk berjaga-jaga. Ada apa ya, Om? Ori tampak terkejut saat tiba-tiba aku datang ke rumahnya. Temani aku naik ke Gunung Pulau Sari untuk mencari Mira, pintaku. Ori gelagapan. Dia mungkin bingung mau ngomong apa. Anak saya nggak akan saya biarkan naik gunung itu lagi. Dari dalam kamar muncul seorang lelaki tua. Itu adalah bapaknya Ori. Anak bapak harus tanggung jawab. Dia yang membiarkan Mira hilang begitu saja. Anak saya juga korban. Dia bukan pelaku. Mau sampai kapan Anda menuduh anak saya? Hah? Lelaki tua itu menunjuk wajahku. Ia tampak marah. Maaf Om, aku nggak bisa naik ke gunung itu lagi. Mira nggak bakal bisa balik. Dia ada di alam jin. Ujar Ori. Dia duduk di hadapanku. Bullshit. Aku nggak percaya sama cerita fiksimu itu. Mana ada alam jin? Mira pasti masih hidup. Terserah. Om mau percaya atau enggak. Dulu aku juga sama seperti Om yang gak percaya sama setan. Tunggu saja setelah Om naik gunung itu. Om pasti tidak akan meremehkan hal-hal gaib itu lagi. Ori meyakinkanku. Aku menarik paksa lengan Ori. Aku memaksanya menemaniku ke Pulau Sari. Bapaknya tampak marah. Ia pergi ke dapur dan kembali dengan membawa golok. Kau bawa anakku, ku gorok lehermu. Ancamnya sambil mengucurkan golok. Aku mengembuskan napas berat. Ku lepas genggamanku, lalu menoleh ke wajah Ori yang ketakutan. Mira masih hidup, dan akan kubuktikan itu, kataku di telinga Ori. Semoga selamat Om, jawabnya. Aku lantas pergi tanpa pamit dari hadapan mereka. Mah, bangun Mah. Kugunjangkan tubuh istriku. Jadi berangkat Pak. Ia bangun. Kedua matanya masih terpicing. Kukecup kandungannya yang sudah 5 bulan itu. Dia tengah mengandung anak kedua kami. Papa berangkat ya. Doakan supaya Papa berhasil membawa tantemu pulang. Kukecup lagi perut istriku. Lalu mengelus anak pertamaku yang sedang tertidur pulas. Berapa hari Pak? Tanya istriku. Paling lama 3 hari Mah. Hati-hati ya Pak. Pulang saja kalau nggak ketemu. Nanti kita ngomong baik-baik ke ibunya Mira. Papa yakin Mira dan teman-temannya masih hidup. Papa pasti bisa menemukan mereka. Kulirik jam yang melingkar di pergelangan tangan. Jam menunjukkan 1 dini hari. Segera kuraih tas ransel dan senapan angin. Juga topi koboi yang langsung kukenakan layaknya aktor Jeff Bridges. Aku berangkat dengan mengendarai motor Scorpio yang sudah kumodif sedemikian rupa. Tadi siang, aku sudah mencari tahu mengenai jalur pendakian yang jauh dari permukiman warga. Jadi tidak ada satupun warga yang tahu tentang pendakian ini. Setelah menempuh perjalanan selama 1 jam, akhirnya aku tiba di lokasi pendakian. Motor kugembok di bagian lubang cakramnya. Aku sengaja menempatkannya tersembunyi di semak-semak. Dari kejauhan terdengar suara burung hantu terkutuk. Itu membuat suasana menjadi mencekam. Kuarahkan cahaya senter ke jalan setapak yang sudah dirindungi rumput. Jalan ini seperti sudah lama sekali tidak dilintasi manusia. Medan yang kutempuh pun semakin menanjak. Senter kupasangkan di moncong senapan. Aku harus siaga.
kalau tiba-tiba ada binatang buas yang tiba-tiba menyerang. Tak lama kemudian, aku berhenti melangkah. Terdengar suara menelisik di balik semak-semak. Suara itu diikuti dengan deburan babi. Dengan panik, ku arahkan moncong senapan ke semak-semak itu, lalu menembakkannya. Babi itu lari terbirit-birit. "Om!" Seseorang memanggilku. Aku sangat mengenali suara itu. Ya, itu adalah suara Mira. Suaranya menggema di langit. "Mira! Mira!" Aku mendongak sambil memanggil namanya. Entah dari mana datangnya. Di hadapanku muncul seorang wanita cantik yang berpakaian layaknya rakyat kerajaan. Dia tersenyum mengerikan ke arahku. Kulihat kakinya tak nampak di tanah. Ia melayang dan perlahan mendekat ke arahku yang mematung. Beberapa kali kutembakkan senapan anginku ke arah wanita itu, tapi tidak mempan. Dia terus mendekat ke arahku. Aku semakin terdesak. Kakiku seperti geram dan tak bisa digerakkan. "Siapa kau?" tanya aku. Parau sebelum suaraku tercekat di pangkal telepon.